Shalom Horas. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar pegangan hidup kita untuk menjalani hari-hari kita. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan buat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Satu malam beristirahat kami hingga kami bisa bangun di pagi hari ini, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini juga sebelum kami memulai berbagai aktivitas kami rindu, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, urapi kami, kuduskan hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 9. Filipi 1 ayat 9. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sekali lagi, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang doa merupakan hal yang sangat penting bagi kita setiap orang percaya. Doa merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita bisa menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Melalui doa kita bisa menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Dan juga melalui doa kita bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin kita tidak bisa melayani mereka secara langsung. Dengan mendoakan mereka, maka kita sudah melayani mereka. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudah seberapa seringkah kita mendoakan sesama kita? Terlebih lagi kepada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan pada saat ini, sebagai hamba-hamba Tuhan, sudah seberapa seringkah kita mendoakan jemaat kita? Sudah seberapa seringkah kita mendoakan orang-orang yang kita layani? Marilah melalui firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus, hamba Kristus Yesus, mendoakan jemaat yang ada di Filipi. Jika kita melihat surat Filipi ini merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia dalam penjara. Namun sekalipun ia dalam penjara, namun ia tetap mendoakan jemaat yang ada di Filipi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini yaitu doa seorang hamba. Doa seorang hamba. Dalam bagian firman Tuhan ini, jika kita melihat pada ayat yang kelima, di sini sangat terlihat jelas bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan untuk jemaat yang ada di Filipi. Karena jemaat yang ada di Filipi memiliki persekutuan yang benar dalam Injil, memiliki persekutuan yang benar dengan Kristus. Sehingga Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat yang ada di Filipi turut memperoleh bagian
kasih karunia yang telah ia terima. Sehingga Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga pada ayat yang ke-9 ini yang akan kita renungkan ini, ia berdoa semoga kasih yang telah diterima oleh jemaat yang di Filipi semakin melimpah. Rasul Paulus memiliki keinginan yang terus-menerus agar kasih karunia yang diterima oleh jemaat Filipi semakin melimpah. Artinya, agar kasih karunia yang mereka peroleh itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan hendaklah mereka bagikan kepada orang lain. Kata melimpah artinya menyiratkan kepada jumlah yang besar. Artinya bahwa kasih karunia yang telah mereka peroleh bukan hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan hendaklah juga mereka membagikannya kepada orang lain. Kasih yang bagaimana yang dimaksud dalam bagian ini, yaitu kasih dalam pengertian dan pengetahuan yang benar. Artinya, kasih pengenalan kepada Allah dengan benar. Kasih pengenalan akan firman Tuhan dengan benar. Itulah yang menjadi kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, agar pengertian mereka, agar pengetahuan yang mereka terima akan pengenalan Kristus Yesus, hendaklah itu melimpah bagi setiap orang. Dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, doa Rasul Paulus memiliki tujuan, yaitu di ayat yang ke-10, agar setiap jemaat yang di Filipi mereka dapat memilih mana yang baik, mereka suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Itulah mengapa Rasul Paulus terus mendoakan mereka agar kasih karunia yang mereka peroleh hendaklah melimpah bagi setiap orang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, kita diingatkan dan diajarkan bahwa sangatlah penting bagi kita untuk mendoakan sesama kita. Terlebih lagi bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sangatlah penting untuk kita mendoakan orang-orang yang kita melayani, mendoakan setiap umat Tuhan. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan yaitu mendoakan dan membawa setiap umat Tuhan semakin mengenal Yesus sebagai juru selamat kita. Dan semoga kasih yang telah kita beritakan itu kepada mereka, hendaklah itu juga melimpah bagi semua orang. Dan kasih mereka kepada Allah semakin melimpah. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk melakukan setiap firman-Nya dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, betapa hati kami sangat bersyukur untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terlebih lagi melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami di pagi hari ini, bahwa ya Tuhan sangatlah penting bagi kami untuk mendoakan sesama kami. Ajari kami ya Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk mendoakan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap umat Tuhan yang ada di kota Parapat ini dan sekitarnya. Kiranya Engkau ya Tuhan yang terus memelihara, menjaga kehidupan mereka. Terlebih ya Tuhan pada kondisi pada saat ini, di mana COVID-19 yang semakin melanda dunia ini, Tuhan kiranya Engkau melindungi mereka dan menjaga mereka. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami di sepanjang satu hari ini, kesehatan kami, pekerjaan kami, dan lain sebagainya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Allah yang terus berotoritas dalam hidup kami. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan Allah kami.
Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Salam kasih dari saya, Seni Mawaru. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.